Kalau Ya, large ya. cruise itu minimal 12 meter. Dari Yang large itu ya. Kalau ya. yang small Nah. mungkin di sini bisa ya di. Ya dulu channelnya Bali kan nggak memenuhi syarat, akhirnya pas saya di Kementerian Pariwisata sebagai tim percepatan itu, kan saya lobby akhirnya mereka mau masuk dengan syarat dikeruk dulu titik beloknya dan sebagainya, dan akhirnya sekarang sudah Selain bisa Bali, masuk. selain Bali. Nah, selain Bali, makanya sekarang kan persoalannya mereka kan melihatnya Bali itu sudah menjadi destinasi dunia ya. Jadi kalau mampir kan pasti semuanya tuh land tournya oke, makannya oke dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira kalau kita mau mengembangkan daerah lain menjadi destinasi dunia, paling enggak referensinya Bali dulu. Selamat siang, viewer Ngaco. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang praktisi pariwisata yang sudah 12 tahun berkecimpung di dunia marine tourism. Selamat datang Pak Aji Sularso. Selamat datang. Salam sehat selalu ya. Terima kasih. Apa kabar Pak? Baik-baik. Udah berapa tahun ya nggak ketemu ya? Mungkin terakhir di Pulau Bawah kan ya. Pulau Bawah. Ya, Spesial ya. Pulau Bawah Tahun itu kalau nggak 2000. salah 2018 ya? Ya, 2019 ya, 2019. 2018. Oh, keren. Nah, sekarang kegiatannya apa, Pak? Ya, kalau sekarang kan tetap masih jadi operator live on board ya, Live on dive board. board. Ada 4 yang ada di bawah grup saya, di mana saya sebagai dirut, direktur utama CEO-nya. Semuanya PMA ya, penanggung modal asing, satu yang bendera ya. Apa namanya, PT-nya Indonesia Murni yang dengan Cina. Jadi owner atau shareholdernya dari Singapura 2, dari Cina 1. Semua PMA ya? Yang satu PMDN, yang 2 PMA. Dan satu lagi sekarang jadi advisor setelah keluar dari Pulau Bawah karena COVID sepi, yang kontrak selesai ya kita kemudian ada yang mengajak untuk di Likupang ini, yaitu di PT Bhinneka Mancawisata ya, yang sedang membangun proyek Hotel Marriott bintang 5. Jadi di Likupang lah untuk menambah khasanah perhotelan di daerah Sulawesi Utara ya. Dengan berbagai posisi tadi berarti Pak Aji malah lebih sibuk setelah berlalu dari Dirjen ya? Ya, insya Allah sih sekarang memang lebih sibuk. Lebih sibuk. Kalau dulu nangani satu institusi, sekarang kan banyak tapi swasta semuanya. Sehingga memang kadang-kadang harus switch, beralih ini pikiran ngurus kapal, habis itu ini ngurus. Tapi intinya kan semuanya di marine tourism ya. Kira-kira gitu. Ya. Nah, karena memang Pak Aji Sularso 12 tahun terakhir ini sudah menggeluti dunia pariwisata, spesial di marine tourism. Mungkin gini, ada program pemerintah yang seperti mewajibkan sih, tapi saya lihat sih masih sunnah karena nggak mungkin masyarakat diatur untuk berwisata menghabiskan uangnya. Nah, ketika pemerintah memprogramkan masyarakat Indonesia yang jumlahnya sudah semakin, minat wisatanya sudah tinggi untuk di dalam negeri, seperti apa pasar menyediakan? Selaku praktisi tentunya Pak Aji paham betul kebutuhan dari wisatawan. Ya, kalau kita tentu kalau bicara marine tourism ya, wisata bahari pada umumnya termasuk hotel resort yang ada di pulau-pulau kecil dengan berbagai keindahannya. Terus kemudian dive boat misalnya untuk nyelam di daerah-daerah yang sangat premium, seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, lalu ada Wakatobi, ada lagi di Ambon, Bandanari dan sebagainya. Itu kebanyakan kan peminatnya 90% lebih ya, lebih dari 90% itu orang asing. Asing. Ya, artinya Indonesia itu biasanya grup-grup Indonesia itu ngikut karena sudah ada market yang segmen pasar yang tanda petik high end ya. Itu sebagian kecil Indonesia. Jadi kalau boleh diperbandingkan itu di destinasi wisata seperti itu yang cukup menantang, menarik, itu justru orang asing paling banyak. Jadi proporsinya mungkin 90-10%, 90 asing, 10% Indonesia. Ini kan masih masih kecil ya peminatnya. Masih kecil. Jadi pada umumnya kita tahu wisatawan Indonesia kalau katakanlah inbound itu biasanya lebih senang di land tourism. Artinya belum ke marine tourism. Jadi kalau terbatas di misalnya menikmati resort di
pantai. It's all sampai di situ. Tapi kalau misalnya mau adventure, Indonesia biasanya enggak. Orang Indonesia biasanya enggak. Dia Karena hanya tinggal ini seperti minat khusus ya. Minat khusus. Ya? Minat khusus yang kedua memang dari sisi purchasing capacity. Artinya kapasitas daya beli orang Indonesia kan memang relatif masih tertinggal dibanding asing. Makanya kita kalau strategi mempromosikan pariwisata mesti kombinasi ini. Mana yang memang daya tariknya untuk orang asing dan itu kita sediakan tempat Mana yang biasanya kita selalu begini kalau marine tourism itu. Selalu yang menemukan itu biasanya orang asing dulu nih. Benar kan? Betul. Baru lalu kita ikut-ikut marketnya. Jadi artinya di berbagai tempat termasuk Raja Ampat dulu tuh nggak ada orang dive kan. Tapi yang memulai orang Belanda gitu. Nah, dia bikin resort di situ sendirian, lama-lama dalam sekian tahun saya mengikuti dari awal seperti Raja Ampat ya. Jadi seperti itu. Nah, orang Indonesia memang biasanya tidak menjadi inventor pertama biasanya untuk marine tourism ya. Kita bicara marine tourism ya. Karena memang mungkin cost-nya untuk eksplorasi ya. Untuk dia survei sampai menemukan misalnya lokasi selam yang bagus itu kan butuh biaya tuh. Dia mungkin 3 tahun baru menemukan seperti Pulau Bawah itu juga begitu kan. Jadi ownernya itu langsung survei dulu berapa tahun dia menikmati, akhirnya ketemu daerah itu baru kemudian dia berpikir untuk dibisniskan, dibuat resort yang bagus, yang high-end. Yang notabene hanya orang-orang tertentu yang bisa menjangkau ke sana kan. Jadi kalau sekarang bicara mau membangkitkan dunia pariwisata Indonesia memang mau nggak mau harus double track strategi ya. Artinya strateginya harus paralel. Memang potensi orang Indonesia, terutama kan masalah sekarang kan masalah daya beli. Nah kalau misalnya kondisi pasca COVID itu terus kena lagi perang Rusia Ukraina itu daya beli masyarakat sekarang menurun. Jadi apalagi mau turis keluar ya, saya kira mungkin hanya orang-orang yang memang duitnya kantongnya tebal baru bisa. Nah kami pun juga dalam membangun destinasi Likupang ini tantangannya cukup besar, tapi sepanjang kita konsisten, artinya sudah memang diplanningkan sekian tahun sebelumnya, ya kita harus jalan terus saja. Karena mungkin kita bisa jadi kondisi ekonomi itu kan merupakan bagian yang berjalan bersama, dia naik turun ya sudah, kita nggak boleh pariwisata itu harus tetap konsisten meningkatkan apa yang bisa kita perbuat untuk Indonesia bisa menjadi destinasi dunia, bukan hanya Bali. Kita pengen sebetulnya kalau bisa bicara marine tourism itu harus menciptakan destinasi copycat dari Raja Ampat, dari Labuan Bajo, karena masih banyak yang bisa. Persoalannya nanti banyak misalnya akses penerbangan, itu kan penting. Kalau begitu kita bicara mau menarik wisatawan asing, itu daerah diving dan lain sebagainya itu mesti tidak terlalu jauh, supaya perjalanan itu tidak terlalu lama dari international airport. Karena sekarang misalnya gini, turis itu pada memilih begitu dia klik itinerary ya, mau pergi ke Derawan misalnya, harus bandaranya di Kalimaru di Tanjung Batu, ya kan? Kan internasionalnya di Balikpapan. Tapi begitu nggak ada connecting flight yang jadwalnya cukup convenient, berarti itu dia berpindah, tidak ke destinasi itu. Aku itu saya milih Raja Ampat, karena Raja Ampat apa? Connecting flightnya gampang banget kan, Jakarta Sorong, dari luar negeri ke Jakarta atau ke Bali lalu ke Sorong. Jadi hanya 2 kali transit misalnya gitu kan. Nah ini juga yang harus dipertimbangkan. Jadi saya pikir kalau marine tourism itu ciptakan dulu destinasi yang bagus. Nanti ibaratnya gulanya sudah ada, semuanya datang deh. Tapi jangan nanti keliru approach ya. Jadi masalah pendekatan. Approach secara strategi, grand strateginya mana dulu. Kalau menurut saya sih karena orang back to nature. Kalau nature-nya itu betul-betul dieksplor, artinya ada satu tim yang bisa menemukan, diviralkan. Katakanlah di TV dalam negeri dulu deh, atau di dalam negeri dulu sekarang online, nanti dunia itu ikut. Atau kita viralkan dulu ke dunia kan oleh orang-orang asing yang datang misalnya. Tapi lokal niru. Nah, lokal kita ada banyak hal kalau sekarang dengan adanya kemajuan teknologi IT dan sebagainya itu menurut saya jauh lebih mudah untuk mempromosikan destinasi tertentu menjadi destinasi dunia. Nah, sebelum kita fokus nanti ke terkait menduniakan Likupang, karena memang Pak Aji Sularso juga memang fokus di marine tourism, bisa nggak sih Pak di mapping kira-kira kayak ke Raja Ampat aja kita bisa pastikan jumlah wisatawan sekian, ke Derawan misalnya, karena ini special interest. Terus ke daerah destinasi lain, karena untuk daerah marine kita tuh nggak kalah karena masih banyak banget yang belum
kita munculkan. Mungkin yang lebih tahu orang-orang asing. Kalau dari mappingnya Pak Haji Sularso, kira-kira berapa jumlah wisatawan potensi yang harus kita dapat? Kalau referensi di sebelum COVID ya, COVID nggak bisa kita jadikan referensi karena trennya kan sebelum COVID, sekarang mulai start lagi mau kembali ke kurva awal. Tapi nanti setelah kurva awal tercapai yaitu pada kurva stability recovery itu 2023 itu recovery. 2024 itu akan ada pertumbuhan. Itu kita yakin. Kenapa 2023 recovery? Karena banyak customer yang sudah booking di 2 tahun sebelumnya, gitu kan. Jadi dia banyak repeat customer yang memang selama 2 tahun kena COVID itu pengen kembali lagi untuk nyelam, gitu kan. Nah itu kira-kira akan kembali normal itu 2023 dengan asumsi tentu ekonomi kembali normal, meskipun prediksinya kan tahun depan resesi ya, di berbagai negara ada resesi. Tapi buat saya itu untuk orang-orang tertentu itu nggak terpengaruh dengan resesi ya, betul. Orang asing. Nah jadi kalau hitungan kasar dari contohnya yang orang menyelam aja ya, dive boat ya, dive boat yang berkeliaran di Indonesia, yang bendera Indonesia saja yang sudah mengakar usahanya di Indonesia itu jumlahnya sekitar 70 sampai 100 ya. Ya 70 sampai 100. Jadi average penumpangnya itu orang asing itu antara 20 30. 15 sampai 30 orang. Satu trip itu satu trip 1 minggu. Ya. Jadi kalau anggaplah dalam 1 tahun 50 trip ya. Jadi 50 calls ya, kali ya 50 calls kali 70 kapal. Ini yang diving aja ya. Kali penumpang tadi jumlah penumpang 15 sampai 30 gitu kan per trip, satu trip 1 minggu. Jadi bisa dihitung jumlah wisatawan ini angka dasar untuk pendekatan perhitungan ya. Baru nanti berapa persen sih wisatawan domestik yang menikmati dive boat ini? Satu. Terus yang kedua, berapa persen dari jumlah itu sih yang wisatawan domestik tidak ikut nyelam tapi menikmati resort-resort di sekitar itu? Bisa dipakai approach ya, pakai angka proxy ya. Pakai proxy juga bisa gitu kan. Jadi nanti perhitungannya udah agak mendekati karena belum ada pernah statistik yang sampai detail ini kan nggak akurat juga ada juga. Hitungan kasarnya dari hitungan ini tadi sudah hampir mendekati ya. Terus belum cruise ship misalnya. Cruise ship yang ada small, ada medium, ada yang large cruise ship itu kan. Kalau yang rata-rata ke Raja Ampat itu sejauh ini dia berkunjung mungkin berapa hari, dia 3 bulan periode izin masuk dengan menggunakan bendera asing membawa penumpang. Tapi sekali trip biasanya dari Australia yang ke Raja Ampat, lalu dari mana lagi dari Eropa segala macam itu kan dia paling minimal tuh seminggu kan. Lalu dia pergi ke tempat lain seminggu lagi seperti itu. Ya keliling-keliling gitu Indonesia. Jadi assume kalau cruise ship yang small cruise ship itu bisa 1 bulan berada di Indonesia kan dengan jumlah penumpang sekitar 200-250 orang. Belum lagi kapal pesiar. Nah itu yang cruise ship yang sebut cruise ship. Cruise ship kan ada yang small cruise ship, medium sama large ya. Kalau yang large cruise ship kan penumpangnya 1.500. 1.500 biasanya sekarang pelabuhan yang memenuhi syarat dan artinya untuk land tour segala itu Bali yang paling populer kan. Tapi kan ada juga tempat lain hanya titik singgah aja ya. Kalau yang cruise ship yang sekitar 1.500 ini berapa calls per tahun di Indonesia? Kalau terakhir ya seingat saya itu mungkin kalau ada sekitar 50 call ya. Mungkin juga kali 1.500. Iya. Tapi sekali bawa kan dia kan misalnya ada beberapa perusahaan ya seperti apa namanya yang dari Holland itu, kemudian ada Carnival segala macam itu kan dia jadwalnya keliling di Asia, nanti mampir di Bali mungkin dalam setahun setahun bisa 3-5 kali. Tapi kapalnya bisa bergantian gitu kan. Tapi kan ada berapa perusahaan? Enggak, kalau mereka sih sebentar banget karena dia kan turun terus dia melakukan land tour ya, dijemput oleh tour operator, nanti sehari balik lagi tidurnya kan di kapal ya, tidak di hotel. Betul. Coba habis selesai misalnya 2 hari kapalnya sandar di Bali misalnya 2 hari, paling lama 2 hari. Habis itu dia pergi nanti Lego Jangkar di Lembar misalnya gitu kan. Jadi bergeser ke tempat lain sehingga dalam satu cruise atau voyage perjalanan itu orang yang tinggal di cruise ship itu menikmati beberapa titik di Indonesia kan, dengan segala destinasinya. Dan saat ini memang kesiapan infrastruktur kita belum memadai kayaknya. Ya, contoh misalnya untuk cruise ship terminal kan sekarang baru Bali aja yang baru dibangun juga ya, baru diresmikan. Tapi kalau yang
terminal khusus untuk cruise memang belum ada. Meskipun kayak Tanjung Priok disiapkan, Semarang disiapkan, tapi kan itu kayak sifatnya temporary dengan segala kesulitannya ya. Misalnya masalah alurnya yang masih dangkal karena cruise butuh paling enggak 12 meter. Kalau large cruise itu minimal 12 meter. Dari yang large itu ya. Kalau yang small mungkin di sini bisa ya di. Ya dulu channelnya Bali kan nggak memenuhi syarat, akhirnya pas saya di Kementerian Pariwisata sebagai tim percepatan itu, kan saya lobby akhirnya mereka mau masuk dengan syarat dikeruk dulu titik beloknya sebagainya, dan akhirnya sekarang sudah bisa masuk. Selain Bali. Nah, selain Bali makanya sekarang kan persoalannya mereka kan melihatnya Bali itu sudah menjadi destinasi dunia ya. Jadi kalau mampir kan pasti semuanya tuh land tournya oke, makannya oke dan sebagainya. Nah jadi kira-kira kalau kita mau mengembangkan daerah lain menjadi destinasi dunia, paling enggak referensinya Bali dulu. Bali apa yang membuat orang tertarik? Satu, masalah culture, terus services. Orang Bali itu sangat friendly, sangat sudah terbiasa, sudah qualified melayani turis asing, itu sudah dunianya dia sudah terbentuk ya, masyarakatnya sudah kompeten ya, lah. Makanya banyak manajer hotel di Maldives di mana itu dari Bali, karena dengan gaji yang kompetitif dibandingkan yang lain, tapi kinerjanya luar biasa. Betul. Nah kira-kira Manado pun kalau Sulut nanti mau dikembangkan termasuk daerah lain itu paling nggak perlulah belajar bagaimana services hotel itu apa ya, friendly-nya dan sebagainya itu, hospitality-nya tuh paling nggak Bali dijadikan acuan ya. Iya, betul. Sejauh ini bahasanya juga, soal bahasa juga menjadi masalah. Betul, mereka juga orang-orang yang biasa tidak punya hotel dan lain sebagainya, mereka untuk speakingnya sudah lebih baik. Ini sekarang kita mau fokus ke kegiatannya Pak Aji nih, karena sekarang kabarnya sedang mengembangkan Likupang. Nah, boleh dong Pak di-explain apa sih keistimewaan Likupang yang perlu ditawarkan ke wisatawan baik dalam negeri ataupun luar negeri, karena kabarnya destinasi Likupang ini kan harus mendunia. Nah, tadi sebagai rujukan kita adalah Bali. Apakah ini beyond Bali atau second-nya Bali atau seperti apa? Kalau saya bilang itu beyond Bali ya. Beyond Bali, tapi tentu keunikan itu menjadi penting. Nah, kenapa sih alasannya kok Likupang bisa diduniakan gitu ya? Menurut saya bisa, karena kalau kita bicara apa yang ada sekarang ya. Satu, bahwa pemerintah sudah menetapkan Likupang sebagai 10 destinasi prioritas. Artinya dari sisi dukungan pemerintah, komitmennya ada, gitu kan, paling tidak. Dan sudah berjalan. Pemerintah karena sudah ada perpresnya, sudah ada penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Likupang. Betul. Di situ ada berapa ratus hektar yang sudah ditetapkan, tapi itu di Likupang Timur ya. Kita di Likupang Barat ini mandiri, Hotel Marriott dengan marine ecotourism, terutama diving yang menggunakan kapal selam wisata. Di samping nanti tentu diving yang biasa, karena di sekitar Likupang itu banyak sekali spot-spot diving yang sangat bagus, cukup premium tapi belum terangkat gitu ya. Jadi kira-kira masih ada hidden treasure lah di sana ya. Terus kemudian seascape-nya bagus sekali, landscape-nya juga oke lah. Misalnya kalau kita mau mengembangkan ekotourism di dekat hotel ini, Hotel Marriott yang di bawahnya PT Binaga Manca Wisata ya, itu ada hutan mangrove yang sangat bagus, yang sangat cantik, lagunya cukup bagus. Nah itu yang sedang kita garap, nanti kita poles, kita make up menjadi sesuatu yang sangat menarik, sehingga kalau orang misalnya nanti searching di Google di mana sih mau pesiar ke Manado, yang muncul Likupang top destinasi. Apa yang unik? Hotel ini bintang 5, international standard Marriott. Terus keunikannya apa? Bisa bukan penyelam, bisa menikmati bawah air dengan kapal selam wisata ini, yang bisa seperti juga kita penyelam yang kalau penyelam harus repot pakai aqualang, pakaian segala macam. Kali ini nggak perlu kan, langsung naik kapal seperti di dalam, dia menikmati pemandangan dengan begitu cantiknya. Kira-kira itu nanti yang di luar itu kan kita bisa memanfaatkan perairan di sana yang cukup bagus itu untuk water sport ya, seperti misalnya mau parasailing bisa, semua water sport di sana bisa. Motorbike, mau jet ski bisa, nanti bisa diatur tempat-tempatnya supaya tidak, artinya orang menikmati tapi dari tempat-tempat yang aman ya, tidak saling resiko terjadi kecelakaan. Sekarang ini kan kenapa menjadi minat, berarti ada uniqueness dibanding yang lain. Gitu.
Yang menjadi keunikan tadi apakah hanya tidak diverse tapi dia bisa menikmati itu saja atau ada atraksi lain? Ya, artinya gini, kalau soal atraksi kan ini kan masalah engineering ya. Misalnya kalau kita bicara tourism itu harus ada engineering, artinya harus dari rekayasa. Ya. Jadi dari kondisi alam yang apa adanya, kita poles, kita lengkapi sarana prasarana sehingga orang ini menjadi destinasi wisata yang mendapatkan nilai tambah karena kita bisa banyak pilihan. Jadi misalnya orang itu saya mau menikmati liburan di Sulawesi Utara, apa yang menarik? Oh, ada Bunaken. Bunaken sudah terkenal. Ya. Tapi kalau kita lihat Bunaken, faktanya kalau kita nyelam memang sudah terjadi degradasi. Karena memang konservasinya ada taman nasional, tapi mungkin pengawasan juga kurang. Juga banyak orang-orang nangkep ikan dengan ini ya. Saya jadi nyelam di sana juga memang sudah terjadi degradasi habitatnya gitu kan. Yang dulunya misalnya ada Napoleon, sekarang mulai nggak ada. Karang-karangnya juga katanya kabarnya pada rusak. Ya, jadi kalau gitu kan kita harus mengimbangi destinasi lain selain Bunaken yang sudah menjadi ikon sebagai pendamping, sehingga nanti Bunaken juga akan terangkat kembali dengan diperbaiki, direhabilitasi terumbu karangnya dan habitatnya kan bisa begitu. Jadi dua itu saling berdampingan. Jadi jangan sampai seolah-olah Sulut itu tergantung Bunaken sudah mulai tidak populer atau kurang menarik, tapi tidak ada destinasi. Nah, kira-kira konsepnya di situ. Jadi kalau bicara keunikan, ya tentu potensi keindahan bawah airnya itu di Likupang ini menjadi konsep besarnya ya. Ya, menjadi konsep. Jadi dive spotnya cukup bagus. Terus yang saya bilang seascape-nya. Jadi misalnya ada banyak di situ, banyak bay, banyak teluk-teluk yang kalau di negara ini sudah dikembangkan besar-besaran. Sentuhan engineering-nya tadi sampai berapa %? Ya, kalau kan begini, kita mencoba sebanyak mungkin kan natural karena itu ya. Tapi jadi engineering-nya itu di konsep misalnya gini. Di situ ada hutan mangrove yang sangat bagus. Kan tinggal membenahi saja, dibuatkan jalan untuk trekking yang bagus, lalu dermaganya dibuat yang aman untuk orang turun dengan kapal yang disiapkan. Lalu kita menyiapkan sarana prasarana sesuai dengan kondisi alam di situ. Jadi misalnya kita desain kapal untuk orang berkeliling, lalu nanti pakai kano misalnya, olahraga mengelilingi teluk sekelilingnya terumbu karang mangrove yang sangat bagus, kan orang sangat menarik ya. Bahkan kita bisa juga membuat semacam fish sanctuary ya, artinya suaka ikan. Ikan itu kan ada yang bisa kita hidupkan di situ, ditebar yang lokal ya, sehingga bisa hidup, sehingga menjadi daya tarik juga. Iya. Seperti itu. Nah, kalau terkait Likupang ini kan yang menemukan Likupang ini menjadi satu destinasi pemerintah dulu dengan program destinasi prioritasnya, atau memang swasta sudah lebih dulu di sana? Nah kan kalau kita bicara perusahaan di mana kami bekerja ya, PT Bhinneka itu sudah mulai membebaskan lahan sejak tahun 90. Jadi potensi itu pemikiran owner itu sudah ada. Iya. Bahwa kemudian terus pemerintah juga melihat itu, ya bersyukur dong. Berarti kan saling bisa kita tidak bisa kerja sendiri. Tidak kerja sendiri. Tapi kan kita jalan terus sebelum atau sesudah sekarang ada KEK, bahwa kemudian kawasan KEK-nya juga masih tersendat-sendat, mungkin karena banyak hal ya. Program penetapan destinasi prioritasnya juga belum dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Misalnya. Pembangunan apa yang sudah dilakukan pemerintah setelah menetapkan ini sebagai kawasan super prioritas, 10 super prioritas? Yang saya tahu sih melalui Pemda Provinsi sudah mulai dibenahi jalan-jalan ya. Jalan akses jalan itu yang saya lihat. Kemudian mungkin PLN sudah mulai, listrik mulai dibenahi, karena kalau bicara infrastruktur dengan jarak 60 km dari Manado, 65 km Likupang itu dengan jalan yang cukup sempit, itu kita naik mobil capek kan. Nah, tapi terus blank spotnya terlalu banyak di mana-mana. Padahal menurut saya seharusnya tanpa ada kawasan KEK pun ini kan banyak rakyat sepanjang jalan ini yang perlu untuk membangun ekonomi ya. Tapi mungkin Telkom kan hitungan bisnis. Kalau pelanggannya kurang, dia nggak mau pasang BTS di sepanjang jalan. Gitu tapi nanti dengan adanya hotel ini, lalu kawasan lain juga sudah mulai rame di sekitar di Likupang itu, mungkin infrastruktur akan mengikuti itu. Harapan kita begitu. Nah, kira-kira sudah di sana cukup lama, kira-kira Pak Haji melihat tantangan apa sih yang harus diselesaikan di sana? Ya, nomor satu itu kan memang kalau kita mau mengandalkan SDM lokal memang tentu akan lambat ya. Makanya kita nanti dalam merekrut SDM juga
yang standar misalnya untuk internasional kan mesti rekrut karyawan yang dari luar yang capacity-nya yang ya sebenarnya tidak bisa mengandalkan lokal, tapi kita mix ya supaya ada penyerapan tenaga kerja lokal juga penting karena itu kan bagian daripada social responsibility ya. Itu SDM itu tantangan. Kemudian yang kedua infrastruktur masih menjadi tantangan. Jadi jalan masih makanya saya sampai berpikir tadi kenapa kita negara baru kita switch mindset kita ya sudah kita lewat laut semua aja kenapa emangnya kan? Tapi kan tentu kita kalau dari swasta kan hitung-hitungannya investasi ya. Betul. Ini mana yang worth it nggak? Kan? Kalau misalnya khusus untuk tamunya Marriott ini dijemput dari bandara naik mobil hanya ke pantai terdekat lalu kita naikkan kapal cepat yang cukup nyaman gitu. Nah itu kan salah satu ide-ide yang sedang kita jajaki ya kita. Untuk saat ini dari bandara ke tujuan destinasi akhir itu pakai mobil 1,5 jam. Ya betul. Artinya kalau untuk internasional masih worth it nggak sih itu atau memang perlu lebih cepat lagi gitu? Kalau menurut saya terlalu lama ya. Kalau 1,5 jam jalan di sana kurang begitu nyaman. Artinya sempit juga mobil tuh belok-belok. Ya kita aja mabuk kan. Artinya bisa mabuk mobil. Nah gitu. Itu infrastruktur dasar lainnya. Kalau bagaimana dengan air bersih? Lalu bagaimana dengan listrik? Itu yang saya bilang. Sekarang PLN mulai karena keberadaannya hotel ini dan kita desak sehingga akhirnya mulai mensup. Tapi biasanya biar pet gitu kan. Masih terjadi begitu. Air juga masih air bersih. PDAM saya kira nggak bisa. Kita mesti gali sumber sendiri nanti pakai recycle ya. Nah tentunya karena kita sudah berinvestasi di sana, ada strategi-strategi dong bagaimana ceritanya untuk kita tetap bisa survive dan menghasilkan. Tentunya ini kan bisnis bukan sosial. Betul. Gitu. Kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh perusahaannya Pak Aji sekarang untuk membuat tetap survive dan ya ini kan kita belum mulai, tapi kita sudah berpikir kan tentu nanti pertama marketing itu harus all out ya. Kalau kita sudah tahu segmen marketnya orang luar ya kita nanti bagaimana marketing ini bisa advertising, marketing kampanyenya bisa mendunia sehingga terus kita kerjasama dengan operator ya yang kolaborasinya harus sangat kuat ya. Operator wisata kan melalui ASITA asosiasi itu bisa karena kita kan kayak misalnya jaringan operator tour operator misalnya kan dia punya potensi. Kalau paket kita dimasukkan ke situ kan biasa kita membuat kerjasama komisi kepada tour operator kan hal yang biasa aja. Ini sudah saatnya untuk melakukan penjualan? Belum. Kita kan baru soft launching hotel itu Desember. Kalau kapal wisatanya udah siap. Jadi nanti kita lagi atur waktunya. Kapal duluan mungkin yang sudah siap sambil farm trip dan sebagainya kita ajak. Karena kalau misalnya kita ngundang tour operator yang ada di Manado aja, kapal ini kan kapasitas penumpangnya 27 orang ya. Karena 3 kru 27 penumpang, jadi 30. Jadi nanti bulan November akan kita buat. Ada berapa unit, Pak? Ya, baru satu dulu. Kita bisa bikin nanti kalau perlu 2 buat di PT PAL pun bisa lah, di dalam negeri bisa kan. Karena teknologinya nggak terlalu sophisticated ya kayak kapal selam. Kayaknya kita juga perlu membudayakan wisata bahari ke masyarakat lokal supaya dicintai. Paket-paket itu juga perlu kali Pak Haji. Sebetulnya bisa saja, tapi kalau kan gini persoalannya nanti kan trade off ya, artinya kita kan membangun paket yang terbuka untuk orang lokal. Orang lokal pun juga tentu mungkin tidak semua level ya. Tentu yang karena kan bagaimana kan paling ya middle up gitu, middle class itu bisa, saya kira bisa. Karena misalnya contoh gampangan ini kalau orang mau ke Sulawesi Utara itu kemana sih kalau selama ini kan, di Manado, Bunaken, Boulevard Bunaken. Sekarang kan akan tambah Likupang. Apa di Likupang? Di sana ada hotel loh bintang 5. Nah, paling nggak itu eye-catching. Terus, berapa tarifnya? Ternyata kalau bermalam 3 hari dapat free naik kapal selam. Misalnya, ini kan contoh-contoh pendekatan untuk marketingnya kan seperti itu bisa. Jadi domestik pun kejaring juga. Cuma kan tentu kita tidak bicara mass tourism ya. Wisata massal. Tidak, tentu bukan massal ini. Karena kita juga memperhatikan carrying capacity alamnya. Misalnya kita mungkin panti dibuka, lalu orang berdatangan, hanya nongkrong, bikin kotor semua gitu kan. Ninggalin. Enggak, tentu kita menggunakan tadi pendekatan-pendekatan yang marine eco-family ya. Jadi artinya ekoturism
yaitu harus menjaga kebersihan, memang kapasitasnya terbatas gitu kan. Betul. Ya, Tetap gitu. menjaga originalitasnya si pulau ya. Ya, jadi keindahan pulau itu harus dinikmati. Iya. Tapi siapapun kan bisa menikmati pulau karena itu kan bukan arti laut itu bukan punya kita juga. Betul. Siapapun boleh. Itu kan open access ya. Cuman kan tentu kalau itu sudah menjadi daerah konservasi kita lebih senang. Berarti kalau konservasi kan udah mulai terbatas ya. Iya. Artinya entrance-nya itu kan terbatas ya. Gitu. Artinya kapan ini mulai kalau permasalahannya sudah mulai sebenarnya? Belum. Karena kita harus tunggu selesai dengan launching Desember ke depan atau Desember lalu? Sekarang yang akan datang. Tahun ini ya. Jadi ini lagi persiapan lagi. Artinya kalau kesiapan infrastruktur dasarnya sudah terpenuhi, lalu tinggal menjualnya ini udah lebih easy ya. Nah, harapan Pak Aji sendiri seperti apa sih dengan target pengen menduniakan si Likupang tadi? Ya, saya sih berharapnya masyarakat setempat ya paling tidak moral ya. Moral itu bahwa kalau ada kehadiran ini kan nantinya multiplier efek ekonominya juga untuk masyarakat lokal ya. Karena bayangkan saja misalnya hotel itu kan memberikan kontribusi ke PAD sekarang kan berarti apa? Paling enggak pajak restoran dan sebagainya itu kan masuk 11%. Itu cukup besar. Pengalaman saya kayak di Pulau Bawah itu bisa menambah PAD luar biasa besarnya ke kabupaten ya. Anambas. Jadi ini juga mudah-mudahan dari retribusi itu semua penjualan itu kan masuknya ke daerah. Kalau ke pusat kan pajak perusahaan. Ya PPh 21 pegawainya, lalu PPh 15 untuk pusat dan daerah tentunya dapat dapat semua. Nah, pajak itu kan untuk kesejahteraan rakyat juga. Nah, termasuk juga bagaimana nanti SDM lokal di-educate, menjadi siap untuk di dalam. Artinya sekarang untuk saat tahap awal ini kan masih transfer dari luar daerah ya. Betul. Gitu. Dan masalah yang penting menurut saya yang sekarang menjadi sangat penting tantangan itu perizinan. Karena perizinan itu ada yang di daerah, ada yang di pusat, ada yang transisi. Tadi misalnya perairan itu tadinya di daerah, tarik ke pusat. Jadi kita udah dapat izin di daerah, tapi harus juga kemudian daftar lagi ke pusat meskipun itu kemudian izin kapal, izin untuk terminal khusus itu luar biasa rumit. Karena ada persyaratan AMDAL dan sebagainya, dan kita gergaji, istilahnya bolak-balik kurang ini ya. Ya itu kita lakukan semua. Nah mudah-mudahan memang karena kalau dilihat rating investasi Indonesia kan masih jauh banget ya, tertinggal. Sedikit ya, sangat di atas angka 50 bandingkan Malaysia nomor 3, Singapura misalnya nomor 2 dan sebagainya. Untuk daya tarik investasi. Investor karena perizinannya lalu agak berarti high cost-nya perlu juga. Ada inian ya. Akselerasi atau apa namanya? Atau satu pintu atau apa supaya kalau kita mengacu kepada berapa kali statement presiden dan perintah harus mempercepat perizinan, investasi harusnya ada perintah ke BKPM, ke Menteri Investasi harus gini. Ya itu kan memang di level atas Tapi pada waktu di pelaksanaan kan kita pengusaha ini berjuangnya luar biasa. Karena tidak pernah ada one stop service itu nggak ada. Teorinya mungkin dibangun. Online juga online juga mungkin tujuannya baik, tapi online juga banyak masalah kan karena masih bisa di quote-unquote disiasati kan gitu. Jadi memang kita perlu banyak pembenahan, tapi pengusaha itu nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa maksa berhadapan dengan petugas yang level bawah pun kita harus low profile karena harus ngikut juga. Itu yang kita karena tidak pernah ada tadi. Kalau misalnya ada satu tempat kita izin hanya satu urusan ke dalam antar pemerintah itu mereka kita dibantu diselesaikan. Tapi kan sekarang enggak, kita masih berkeliling kan semua mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, kemudian dinas-dinas, lalu pusat. Tapi karena memang adanya itu, aturannya, regulasinya masih seperti itu. Masih seperti itu. Faktanya masih seperti itu ya. Tapi mungkin kalau yang investasinya besar ya mungkin dibantu. Tapi kalau kita mengalami itu, jadi banyak energi habiskan untuk menjalang ini perizinan. Hampir di semua sektor. Tapi kalau bicara wisata bahari memang kita tidak ada habisnya karena dari luas garis pantai pun kita sudah melihat ya Pak Aji ya begitu banyak potensi yang bisa kita nikmati dan kita jual tentunya untuk mendatangkan kesejahteraan untuk penduduk lokal. Di mana ada investasi tumbuh di situ pasti multiplier efek, masyarakatnya sejahtera, pemerintah daerahnya sejahtera gitu. Apalagi mungkin sekarang kan banyak
kewenangan daerah yang ditarik ke pusat lewat yang kalau selama ini kita desentralisasi, sekarang sepertinya mau sentralisasi. Tapi sejauh itu memang uji kepatuhan, bukan karena tanda quote and quote, kita support ya Pak Haji, karena Pak Haji juga selama ini kan sebagai abdi negara gitu, artinya tetap patuh seperti yang Bapak lakukan tadi, meskipun menghadapi level bawah tetap kita patuh gitu. Ini menjadi contoh uji kepatuhan. Hanya saja harapan Pak Haji tadi boleh ngurus satu izin itu antar direktorat, komunikasi di dalam, one stop service, satu pintu, kan memang sudah ada OSS satu pintu gitu, tapi ternyata masih kesulitan-kesulitan itu terjadi di lapangan, gitu. Oke, Pak Haji, cukup luar biasa komunikasi kita kali ini targetnya menduniakan Likupang, karena Likupang ini memang wisata berstandar internasional dan layak dikunjungi, tapi kita tunggu ya Pak, gebrakannya mungkin di Desember launchingnya ya. Boleh. Nanti mungkin kru Indopos bisa diundang ke Likupang untuk launching. Sampai ketemu, salam sukses selalu Pak untuk semuanya. Terima kasih banyak, terima kasih Indopos ya, terima kasih.